Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimbi Gita Pramudewardhani dari kelas Hukum Islam 3F dengan NIM 20201011031155. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat tentang ujian tengah semester mata kuliah Hukum Islam 3F. Di pembahasan yang pertama, yakni kita akan membahas tentang perbedaan antara ushul al-fiqh dan fiqh. Jadi, perbedaan ushul al-fiqh itu sendiri dengan fiqh itu sendiri, jika menurut Syekh Kamaluddin bin Himan dalam kitab Tahrir, ushul al-fiqh itu sendiri memiliki pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana atau alat untuk menggali hukum-hukum fiqh. Sedangkan fiqh sendiri memiliki makna perbuatan seseorang yang telah dewasa dalam menjalankan hukum. Jadi, usul al-fiqh itu sendiri adalah produk sebelum menjadi fiqh, sedangkan fiqh itu adalah produk setelah menjadi usul fiqh. Di slide kedua, saya akan membahas tentang konsep hukum Islam. Jadi, hukum Islam sendiri dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan hadis dengan sumber hukum Islamnya itu sendiri, yakni yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada qiyas, dan yang terakhir ada ijma. Hukum Islam itu sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yakni wajib, yang kedua yakni sunnah, yang ketiga yakni makruh, dan yang keempat yakni haram, serta yang terakhir yakni mubah. Hukum Islam sendiri mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam semesta. Hukum Islam sendiri memiliki tujuan sebagai maqasid al-syariah, serta demi kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Di sini maqasid al-syariah sendiri adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah itu diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengambilan hukum istinbat al-ahkam melalui pendekatan kebahasaan. Jadi, menurut Imam Asy-Syaukani, maksud dari istinbat adalah segala apa yang telah ada pada masa yang akan datang dengan mengambil pedoman ketetapan yang berdekatan. Dari definisi tersebut dapat diartikan pula jika istinbat itu sendiri adalah suatu hukum yang ada sekarang adalah lantaran ada hukum di masa ini. Yang kedua, hukum yang masih ada pada masa lalu tetap masih ada, serta yang terakhir, hukum yang ada sekarang ada pula pada masa lalu. Contoh dari hal ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9 dan ke-10 yang berbunyi, wa in ta'iftani minal mu'minina totalu fa aslihu bainahuma fa in bagat indahuma alal ukra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a illa amrillahi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang berarti, dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah dengan adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Karena sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat mendapat rahmat. Baik, sekian pembahasan singkat tentang soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Islam 3. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Arimbi Gita Pramudewardhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.